pada baiknya kita perlu mendefinisikan dulu apa sih sebenarnya ekonomi gig atau kerja gig. Nah itu yang seringkali juga secara umum masih banyak kesalahpahaman dalam memaknai ekonomi gig. Banyak dari kita mungkin memahami ekonomi gig adalah bentuk ekonomi yang dimediasi oleh teknologi digital seperti algoritma atau platform atau teknologi digital yang lainnya, itu disebut sebagai ekonomi gig. Padahal pada kenyataannya definisi tersebut tentu kurang tepat. Karena jauh sebelum ada perkembangan teknologi tersebut, jauh sebelum ada internet, bahkan sebelum ada handphone, bahkan sebelum ada telegram, itu ekonomi gig sudah eksis. Kerja gig sudah ada dalam konteks hubungan ketenagakerjaan di dunia. Kita bisa melacaknya contohnya pada abad ke-17 atau 18 pada awal kapitalisme ya. Di mana kerja gig sudah ada di situ. Ketika para pengrajin atau kemudian penenun atau pembuat pakaian, mereka kemudian dipekerjakan dalam konteks ekonomi gig ini. Mereka dibayar bukan berdasarkan waktu kerjanya, tapi berdasarkan berapa jumlah pakaian atau kerajinan yang mereka selesaikan, berapa jumlah layanan yang telah mereka selesai mereka kerjakan. Nah itulah bentuk dari ekonomi gig. Artinya ini yang membedakan ekonomi gig dengan ekonomi konvensional. Dalam ekonomi konvensional yang secara umum kita bisa temui, seperti saya kerja di GPA UGM atau Mbak Amel yang kerja di GFDS, itu kan dibayar berdasarkan waktu kerjanya, 8 jam per hari atau 40 jam per minggu. Sementara dalam ekonomi gig dibayar bukan berdasarkan waktu kerjanya, tapi jumlah barang atau layanan yang selesai mereka kerjakan. Kita bisa melihat contohnya pengemudi ojek online contohnya. Mereka tidak dibayar berdasarkan berapa sih mengaktifkan akun drivernya, apakah 14 jam atau 10 jam, tapi berdasarkan berapa jumlah pesanan yang mereka selesai kerjakan dalam sehari. Ketika mereka yang menyelesaikan 3 pekerjaan, bisa jadi gaji pendapatan mereka cuma 30.000. Sementara kalau padahal mereka aktifnya bisa sampai 10 jam. Ya. Sementara bagi pekerja konvensional aktif 10 jam, mereka sudah dapat upah lembur. Nah ini yang menjadi perbedaan. Dan memang pada perkembangannya, pada awalnya memang ekonomi gig cenderung ditinggalkan oleh para pengusaha atau perusahaan. Karena menganggap bentuk kerja gig yang berdasarkan mekanisme seperti ini, di mana pekerjanya tidak diklasifikasikan sebagai buruh atau karyawan, tapi diklasifikasikan sebagai kontraktor independen, itu dianggap tidak efektif atau tidak efisien. Karena para pengusaha atau perusahaan tidak bisa mengontrol secara ketat para pekerja gig ini dan mengontrol kualitas barang atau layanan yang mereka berikan. Kita bisa ambil contoh, banyak contohnya, banyak juga studi yang menjelaskan tentang hal itu. Ketika pada masa awal masyarakat kapitalisme, banyak kemudian yang penenun atau membuat pakaian, itu seringkali ketika pakai sistem ekonomi gig, kualitas pakaiannya tidak sesuai apa yang diinginkan oleh perusahaan. Hingga perusahaan dicitrakan negatif oleh konsumen, karena konsumen merasa nggak puas dengan hasilnya. Itu yang membuat akhirnya perusahaan merasa, oh ini harus ada bentuk kerja yang spesifik, yaitu membuat para pekerjanya dikumpulkan dalam satu pabrik. Makalah muncullah yang sekarang sering kita lihat, bagaimana para pekerja di sektor garment, sektor pakaian, dan lain sebagainya dikumpulkan dalam satu pabrik. Kemudian ada mandor atau manajer yang di situ yang mengawasi proses kerja dari awal sampai akhir, agar kualitas barang atau layanannya itu sesuai dengan standar yang ditentukan oleh perusahaan. Nah itu yang membuat pada awalnya ekonomi gig banyak ditinggalkan oleh perusahaan platform. Tapi kemudian pada perkembangannya, pada abad 21, teman-teman juga pasti banyak membaca ya, melihat tentang fenomena ini. Ketika Uber pertama kali kemudian berdiri, dan kemudian mengembangkan atau membawa kembali ekonomi gig pada era yang kontemporer sekarang. Yang sebelumnya dianggap inefisien, inefektivitas, dan tidak memungkinkan perusahaan untuk mengontrol pekerjanya. Kemudian dengan dimediasi oleh teknologi digital, seperti platform, algoritma, dan juga yang lain, Uber berupaya untuk menunjukkan bahwa pada kenyataannya ekonomi bisa menjadi lebih efektif dan efisien. Itu yang kemudian yang digunakan oleh Uber. Sehingga pekerjanya tidak diklasifikasikan sebagai pekerja atau karyawan, tapi kontraktor independen. Dibayar berdasarkan berapa jumlah pesanan yang diselesaikan. Dan Uber ini kemudian juga diikuti oleh perusahaan platform yang lain. Ada Gojek di Indonesia, ada Grab, ada Maxim, InDriver, dan juga yang lain mengikuti hal serupa. Karena sesuatu yang ditakutkan, sesuatu yang sebelumnya membuat ekonomi kini ditinggalkan, pada kenyataannya bisa diatasi dengan teknologi digital itu. Kita bisa melihat contoh sederhananya pada Gojek contohnya. Laporan dari Gojek kan menunjukkan
pada pertengahan tahun 2020, dalam layanan GoFood-nya saja, itu ada 50 juta transaksi selama sebulan. Atau sekitar ya jutaan lah transaksi per harinya. Dan dengan teknologi digital, mereka memungkinkan mereka untuk mengawasi setiap transaksi hanya dengan mempekerjakan sedikit ahli di bidang teknologi, tidak mencapai 100 orang. Hal yang tidak mungkin dilakukan pada masa sebelumnya, yang tentunya harus mempekerjakan berapa banyak manajer di situ, berapa banyak manajemen di lapangan di situ yang harus mengawasi setiap transaksi, jutaan transaksi setiap harinya. Tapi itu dilakukan oleh Gojek dan juga yang lain. Nah, itu yang membuat ekonomi gig menjadi semakin membesar ya, karena aspek kontrol, aspek efektivitas, efisiensi dimungkinkan dengan adanya teknologi digital. Kontrol itu bisa dimungkinkan, tapi di sisi lain dampaknya sebagaimana yang tadi sudah disinggung oleh Mbak Amelia, ada semacam kerentanan yang dialami oleh pekerja gig. Kenapa terjadi kerentanan? Karena itu tadi, karena mereka misalkan tidak berdasarkan waktu kerjanya, berdasarkan jumlah barang atau layanan yang diselesaikan, maka mereka rentan untuk tidak mendapatkan pesanan tertentu dalam setiap harinya, yang memungkinkan mereka mendapat pendapatan yang layak. Itu yang dialami oleh pekerja gig selama ini, yang ada di sekitar kita saat ini. Apalagi di tengah adanya regulasi dari pemerintah Indonesia, contohnya di sektor transportasi online, di mana penentuan tarif contohnya di layanan antar barang atau antar makanan, GoFood, GoSend, GrabSend atau GrabFood, itu penentuan tarif itu diserahkan kepada mekanisme pasar lewat Permen Kominfo nomor 1 tahun 2012, turunan dari Undang-Undang tentang Pos, yang membuat akhirnya perusahaan platform tidak berupaya untuk menetapkan tarif yang layak bagi pengemudi, tapi mereka justru berlomba untuk membuat tarif serendah mungkin. Karena ini aspek persaingan. Mereka Grab harus bersaing dengan Gojek. Gojek mendapat pesaing baru contohnya dari Shopee Food. Shopee Food mendapat pesaing baru sekarang, ada Rahasia Food. Jadi agar mereka untuk menarik minat konsumen, mereka berupaya memotong biaya dari pengemudi yang dijadikan diskon untuk konsumen agar konsumen lebih memilih platform mereka dibanding platform yang lain. Nah, ini menjadi problemnya, dan sudah banyak studi ya yang menjelaskan tentang aspek kerentanan yang dialami oleh pengemudi ini, baik dari aspek tadi kontrol yang secara ketat. Melakukan kontrol kerja itu tidak hanya dilakukan setiap jamnya atau setiap puluhan menitnya, bahkan per detik pun para pengemudi diawasi oleh sistem kerja dari algoritma platform. Ketika pengemudi GoFood atau GrabFood sebenarnya dapat orderan, mereka sudah diawasi di situ. Ketika mereka harus menjalani rute seperti ini, mereka harus sampai ke restoran jam berapa, menit berapa mereka harus selesai mengantarkan makanan dan juga yang lain sebagainya. Nah, ini yang menjadi problem. Di satu sisi kontrol kerja ini secara efektif sangat menguntungkan bagi perusahaan platform, tapi di sisi lain menciptakan aspek tadi dehumanisasi atau persoalan tentang kelayakan kerja dan kerentanan. Belum lagi tentang persoalan pendapatan itu tadi. Karena tidak ada aspek kepastian pendapatan, membuat pengemudi platform akhirnya pendapatannya menjadi tidak menentu, tidak ada keamanan kerja. Berbeda dengan pengemudi yang diklasifikasikan sebagai buruh atau karyawan yang di bawah Undang-Undang Tenaga Kerjaan, di mana mereka ada kepastian pendapatan di situ. Bahwa setiap bulan pasti ada gaji yang minimal sesuai upah minimum. Sementara di konteks pekerja gig tidak ada aturan seperti itu. Sehingga dalam beberapa penelitian kami di IGPA UGM sebenarnya menunjukkan bahwa rata-rata pekerja gig ini pendapatannya bahkan jauh di bawah upah minimum. Apalagi kendaraan, pulsa, HP itu merupakan mereka sendiri yang menyediakan, bukan disediakan oleh perusahaan platform. Jadi mereka harus membayar atau membiayai biaya perawatan kendaraan, biaya bahkan cicilan kendaraan, biaya pulsa, bahkan jaminan kesehatan, mereka harus membiayai sendiri. Jadi kami melihatnya bahwa kita melihatnya dari aspek kerja layak, sebagaimana indikator yang dijelaskan oleh International Labour Organization (ILO), itu menunjukkan bahwa dari 10 indikator kerja layak, hanya 2 yang terpenuhi. Sementara yang 8 tidak terpenuhi. Yang pertama tentang pendapatan yang layak, karena memang pendapatan mereka cenderung di bawah upah minimum, di bawah komponen hidup layak. Begitu pula tentang waktu kerja mereka bahkan di atas 8 jam sehari, bisa sampai rata-rata pada Juli 2020 itu sekitar
13,7 jam atau hampir 14 jam sehari, jaminan kesehatan tidak disediakan, apalagi aspek yang lainnya. Nah ini yang menjadi problem, sehingga bagi saya yang penting untuk memastikan agenda kerja layak, ya, kerja adil, yang juga sedang didorong oleh teman-teman di CFDS dengan Fair Work, ya, itu adalah bagaimana perlunya semacam sebuah regulasi dari pemerintah untuk memastikan bahwa ekonomi gig yang dianggap sebagai ekonomi yang masa depan, yang cenderung mengedepankan tentang aspek inovasi, aspek tentang perkembangan teknologi, ini jangan sampai kemudian membonsai atau kemudian menyingkirkan atau menjadi tempat bagi tumbuh suburnya ketidakadilan atau kerentanan bagi pekerja. Sehingga regulasi ini menjadi penting. Contoh beberapa regulasi yang menarik, contohnya di Perancis sebenarnya. Ketika para pekerja gig di sana, ada jaminan pendapatan yang diberikan oleh pemerintah, terutama pekerja gig di sektor kesenian. Tiap tahun mereka akan disurvei, dilihat berapa sih pendapatannya per tahun. Ketika pendapatan mereka tidak sesuai dengan komponen pendapatan minimal di negara itu, maka pemerintah memberikan subsidi berupa pendapatan cash kepada mereka. Dari mana subsidi pendapatan itu? Dari pajak yang dibebankan kepada perusahaan platform, perusahaan kesenian, dan juga yang lain. Nah, hal-hal seperti itu yang dibutuhkan dalam konteks regulasi untuk memastikan adanya kondisi kerja yang adil dan layak bagi pengemudi online atau pekerja gig yang lainnya. Baik itu dengan regulasi penentuan tarif layak, jaminan pendapatan, tentang pemberian tentang jaminan perlindungan sosial, kesehatan, hak untuk menyampaikan aspirasi dan lain sebagainya. Karena kecenderungannya pengemudi platform atau kemudian pekerja yang lain di Indonesia selama ini kan diklasifikasikan sebagai mitra dalam konteks di bawah hubungan kemitraan, bukan hubungan kerja di bawah undang-undang ketenagakerjaan ya. Tapi pada prakteknya kemitraan itu berlangsung secara semu, karena memang praktek keseharian di lapangan tidak ada posisi yang setara, karena dalam undang-undang contoh tentang kemitraan kan dijelaskan bahwa harus ada aspek kesetaraan di sana, harus ada aspek saling menguntungkan, saling mempercayai, saling membangun bersama dan lain sebagainya. Tapi tidak terjadi. Nah ini yang menjadi problem serius dari masalah persoalan klasifikasi, persoalan jam kerjanya, persoalan jaminan pendapatannya, jaminan kesehatan dan perlindungan sosial yang lain. Sehingga menurut saya ya perlu ada regulasi di situ, karena ketika itu diserahkan kepada mekanisme pasar seperti dalam layanan tadi antar makanan, kecenderungannya adalah tadi race to the bottom. Artinya kesejahteraan mereka cenderung bergerak ke bawah, karena perusahaan saling berkompetisi untuk bahkan tidak untuk meningkatkan kesejahteraan bagi pekerja gig, tapi menurunkan kesejahteraan mereka demi untuk mendapatkan konsumen, agar menawarkan ongkos yang lebih murah kepada konsumen sehingga platform mereka dipilih dibanding kompetitornya. Nah ini yang berbahaya. Nah maka sekali lagi regulasi itu menjadi penting untuk memastikan aspek tentang perlindungan kondisi kerja yang adil dan layak. Nah mungkin seperti itu dulu sebagai pengantar dari saya, Mbak Amel. Mungkin kita bisa lanjut diskusi pada sesi diskusi. Terima kasih.